Selamat berjumpa dengan Ibu Darni dalam pertemuan ketiga kegiatan PJJ kita saat ini dalam pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak apa kabar? Ibu harap kalian senantiasa sehat dan semangat, ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang bentuk-bentuk pasif atau passive voice, tepatnya ada di dalam chapter 8. Kalau kemarin kita sudah mempelajari teks naratif, sekarang kita akan belajar tentang passive voice. Selamat belajar, semoga kalian semangat. Adapun tujuan pembelajaran saat ini adalah 1. Siswa dapat menggunakan bentuk-bentuk pasif atau dalam bahasa Inggrisnya students are able to use the passive voice. Kedua, siswa dapat membuat pernyataan dan juga dapat membuat pertanyaan menggunakan bentuk-bentuk pasif. Dalam bahasa Inggrisnya, students are able to make statements and questions using the passive voice. Baiklah, simaklah gambar berikut ini. Di sini Ibu tayangkan dua gambar, yang atas dan bawah. Yang atas adalah active voice, yaitu Budi ate an apple. Sedangkan gambar yang bawah adalah passive voice. An apple was eaten by Budi. Nah, jadi kalau kalimat aktif itu subjeknya melakukan tindakan, sedangkan kalau kalimat pasif itu objeknya yang melakukan tindakan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pengertian passive voice. Ya, jadi, passive voice is a type of a sentence or clause in which the subject receives the action of the verbs. Artinya, passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Atau pada passive voice, subjek kalimat tidak melakukan suatu tindakan atau aksi, melainkan subjek menerima tindakan. Rumus passive voice. Yang pertama, passive voice yang menggunakan simple present atau menggunakan to be present. To be present adalah SMR. Rumusnya sebagai berikut. Subjek plus to be SMR plus V3. V3 anak-anak sudah tahu, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Contoh, misalnya go, itu V1. V2-nya adalah when, dan V3-nya adalah gone. Itu adalah contoh-contoh V3. Contoh kalimat. The room is clean every day. The room is clean every day. Ruangan itu dibersihkan setiap hari. Contoh yang berikutnya. Bicycle are used by millions of children around the world. Artinya, sepeda-sepeda itu digunakan oleh berjuta-juta anak di seluruh dunia. Bandingkan yang pertama pakai S, yang kedua pakai R, karena subjeknya yang pertama itu tunggal, the room. Subjek yang kedua bicycles pakai S, sehingga memakai to be jamak, ya. SM itu to be tunggal, sedangkan R adalah to be jamak. Jamak menurut bahasa Inggris itu lebih dari satu. Nah, contoh yang ketiga. The mobile phone is not made in Indonesia. Nah, di sini kalimat pasif bentuk negatif, ya. Jadi kalau membuat kalimat negatif bentuk negatif, membuat kalimat pasif bentuk negatif itu ditambah not di depan to be. Contoh yang keempat,
ini adalah kalimat pasif bentuk kalimat tanya, yaitu is the Indonesian anthem sung every Monday? Apakah lagu Indonesia Raya dinyanyikan, ya? Is sung artinya dinyanyikan setiap Senin. Rumus yang kedua adalah passive voice yang dibentuk dari simple past. Simple past menggunakan to be lampau. Ya. Rumusnya adalah subject plus to be-nya was atau were. Lain dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi pakai is, am, are. Kalau passive voice of simple past itu menggunakan to be was atau dan were. Dan diikuti verb 3 atau V3. Contoh kalimat. Borobudur was built thousands of years ago. Berikutnya, the flowers were not picked this morning. They are not fresh. Coba kalian bedakan antara to be yang pertama dan to be yang kedua. To be yang pertama, Borobudur itu tunggal karena tanpa adanya huruf S, sehingga menggunakan was. Dan build itu artinya bangun. Ya, kalau was built artinya dibangun. Build-nya di sini adalah bentuk ketiga. Karena V1-nya itu build dengan huruf terakhir D. Kalau V2 huruf terakhir T dan kata kerja ketiga huruf terakhir T. Build. Ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, pakai to be the flowers karena pakai S menggunakan to be were. The flowers were not picked this morning. Bunga-bunga itu tidak dipetik pagi ini. They are not fresh. Mereka tidak segar. Contoh yang ketiga, the students were informed about the test this afternoon. Jadi, the students pakai S berarti jamak sehingga saya menggunakan to be were. Were itu jamak, ya. Kalau was itu tunggal. Saya ulangi. The students were informed about the test this afternoon. Para siswa diinformasikan tentang tes siang ini. The last one, the tree was planted 50 years old. Pohon itu ditanam 50 tahun yang lalu. Was planted, ditanam, betul ya. Kenapa was? Karena tree-nya itu tunggal. Pola kalimat pasif terakhir, yaitu passive voice dengan modal. The form of passive voice with modals. Modals itu contohnya can, must, should, will, dan sebagainya. Itu adalah contoh modal. Can berarti dapat, must itu harus, should itu seharusnya, dan will adalah akan. Contoh kalimat. A SIM card must be inserted in a mobile phone before you operate it. Sebuah SIM card harus dimasukkan sebelum ke dalam handphone sebelum kamu mengoperasikannya. Contoh yang kedua. The packet will not be sent this afternoon. The packet itu tidak akan dikirim siang ini. Ya, jadi menggunakan modal will. Kalau yang pertama tadi, SIM card must be inserted. Menggunakan modal must. Must be inserted before you dial the number. Contoh yang ketiga, the name should be written on the right top corner. Nama seharusnya ditulis di pojok kanan atas. Dan contoh yang terakhir, the test can be done easily because the student have understood the topic. Tes dapat dikerjakan. Can be done artinya dapat dikerjakan dengan mudah karena para siswa telah mengerti topik atau temanya. Nah, rumus dari pola kalimat passive voice yang ketiga menggunakan modal adalah subject plus modal
Model itu terdiri dari can, must, should, will, dan sebagainya. Plus be. Jangan lupa nanti menggunakan setelah modal harus ada kata be. Dan yang terakhir diikuti verb 3. Saya ulangi. Subject plus model plus be plus verb 3. Demikianlah anak-anak. Kiranya anak-anak paham apa yang menjadi penjelasan Ibu Guru tentang passive voice. Selamat belajar dan jangan lupa untuk senantiasa semangat ya untuk menghadapi materi-materi berikutnya. Good luck. Thank you for your Setelah kalian memahami materi dari passive voice yang telah Ibu jelaskan dan tentu saja kalian sudah mencatat di buku catatan, sekarang buatlah 2 kalimat passive voice, masing-masing rumus itu dibuat 2 kalimat. Ketika kalian boleh melihat buku paket halaman 146 sampai seterusnya, yaitu yang ada di bab 8. Silakan mencoba ya anak-anak, semoga berhasil.